warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Panasakti Tegal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, mata kuliah pengantar ekonomi. Video ini kami buat sebagai remedial yang dibimbing oleh Bapak Faiz. Pada video ini, kami akan membahas tentang 1. Pengertian inflasi, 2. Faktor-faktor penyebab inflasi, 3. Jenis-jenis inflasi, 4. Definisi pengangguran, 5. Akibat pengangguran, 6. Cara untuk mengukur produk domestik bruto, 7. Jenis-jenis pengangguran, 8. Macam-macam penyebab pengangguran. Ya, oke, di sini kami akan menerangkan tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga yang konsisten secara terus-menerus dibandingkan tingkat harga rata-rata dalam perekonomian. Kenapa inflasi menjadi masalah? Karena 1. Ada kenaikan harga barang dan jasa, daya beli uang menurun. Yang kedua, ketidakpastian yang lebih besar mengelilingi perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, pendapatan dan kekayaan cenderung distribusikan secara sembarangan di antara berbagai sektor ekonomi dan di antara pemilik sumber daya. Umumnya barang dan jasa yang termasuk dalam indeks harga konsumen adalah 1. Makanan, 2. Pakaian, 3. Tempat tinggal, 4. Bahan bakar, 5. Transportasi, 6. Perawatan medis, 7. Biaya pendidikan kuliah, dan 8. Barang serta layanan lainnya yang dibeli untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika tingkat inflasi melebihi tingkat pertumbuhan gaji, maka berarti pendapatan atau daya beli real menurun meskipun upah naik. Yang kedua, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, 1. Meningkatnya permintaan agregat. Yang kedua, kesenjangan antara jumlah uang beredar dan jumlah barang dalam masyarakat. Yang ketiga, rendahnya produksi barang atau jasa sehingga pasokan barang terhambat. Yang keempat, naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Yang kelima, jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah karena penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Yang keenam, adanya desakan kelompok tertentu untuk memperoleh kredit dengan bunga ringan. Yang ketujuh, fluktuasi sektor luar negeri atau ekspor atau impor, investasi, tabungan, dan pendapatan negara. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. 1. Berdasarkan sumbernya menjadi 2. 1. Inflasi dalam negeri timbul karena adanya defisit anggaran belanja yang dibiayai melalui penerbitan uang baru. 2. Inflasi luar negeri timbul karena naiknya harga barang impor. Berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga itu ada 3. Yang pertama, inflasi tertutup. Inflasi tertutup yaitu kenaikan harga secara umum yang berkaitan 1 atau 2 barang secara berkelanjutan. Yang kedua, inflasi terbuka. Inflasi terbuka yaitu kenaikan harga barang yang terjadi secara keseluruhan. Yang ketiga, inflasi tidak terkendali yaitu inflasi yang tinggi sehingga harga barang terus berubah dan naik. Selanjutnya ada berdasarkan tingkat keparahan. 1. Inflasi ringan yaitu yang masih di bawah 10% per tahun belum menimbulkan krisis ekonomi. 2. Inflasi sedang yaitu terjadi pada tingkat 10% sampai 30% yang menimbulkan dampak masyarakat berpenghasilan tetap. 3. Inflasi berat yaitu yang terjadi pada tingkat 30% sampai 100% per tahun yang biasanya masyarakat lebih memilih menyimpan uang atau menabung. 4. Inflasi tidak terkendali yaitu memiliki tingkat keparahan di atas 100% yang menimbulkan kehancuran ekonomi. Yang keempat, berdasarkan penyebabnya ada 2. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan, yaitu apabila dari segi masyarakat bertambahnya jumlah barang atau jasa yang tidak diikuti kapasitas produksi menyebabnya kelebihan permintaan. Dari segi investor, bertambahnya investor sektor swasta karena memperoleh kredit lunak yang dapat memicu inflasi. Dari segi permintaan, yaitu inflasi terjadi karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Yang kedua, inflasi dorongan biaya karena
naiknya biaya bahan baku dan gaji atau upah biasanya direspons perusahaan dengan menaikkan harga jual produk agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran memiliki berbagai definisi, yaitu ada 3. Yang pertama, menganggur tidak sama dengan bekerja atau tidak mau bekerja, yaitu orang yang tidak mau bekerja tidak bisa langsung disebut pengangguran, sebab dia akan segera bekerja jika mencari pekerjaan. Tetapi, yang biasanya membuat orang tidak mau bekerja adalah seorang ibu yang mengasuh anak dan anak muda yang harus sekolah atau kuliah terlebih dahulu. Yang kedua, selanjutnya adalah definisi ekonomi tentang pengangguran tidak identik dengan tidak mau bekerja. Seseorang baru dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja, telah berusaha mencari kerja, tetapi tidak mendapatkannya. 3. Dalam ilmu kependudukan atau demografi, orang yang mencari kerja tergolong kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Selanjutnya ada akibat pengangguran, yaitu dibagi menjadi 2. Bagi yang pertama, bagi perekonomian negara, ada penurunan pendapatan per kapita, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, dapat menambah utang negara. Dan yang kedua, bagi masyarakat, yaitu pengangguran menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan secara langsung. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Pengangguran berarti ekonomi tidak mencapai tujuan ekonomi makro, yaitu tidak ada pengangguran atau semua angkatan kerja bekerja yang disebut sebagai full employment. Pengangguran menjadi masalah karena satu perusahaan mengalami penurunan dalam penjualan sehingga harus mengurangi jumlah produksi. Dengan demikian harus mengurangi tenaga kerja, artinya tenaga kerja menjadi tidak bekerja atau tidak mempunyai pendapatan atau menerima pendapatan lebih sedikit. 2. Karena jumlah produk berkurang, terjadi kelangkaan dalam perekonomian. 3. Dengan tenaga kerja yang menganggur, artinya warga mengalami penurunan dalam standar hidup. 4. Dengan lebih sedikitnya produk yang diproduksi, maka akan menyebabkan penurunan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto didefinisikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu, umumnya dalam masa 1 tahun. Cara untuk mengukur produk domestik bruto yaitu ada 2. Yang pertama, pendekatan aliran produk atau pendekatan pengeluaran, yaitu perhitungan produk domestik bruto dilakukan dengan menghitung jumlah konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah pengeluaran oleh pihak asing atau ekspor neto. Nah, pendekatan pengeluaran itu ada rumusnya. C itu konsumsi ditambah I itu investasi ditambah G itu pengeluaran pemerintah, terus buka kurung X min M itu nilai ekspor neto. Selanjutnya 2. Pendekatan aliran biaya atau pendekatan pendapatan. Pendekatan aliran biaya atau pendekatan pendapatan hanya menambahkan semua pendapatan yang diterima orang setiap tahun dari memproduksi output di tahun tersebut. Pendekatan pendapatan mempunyai rumus total upah ditambah total sewa ditambah total bunga ditambah total keuntungan. Total upah artinya total upah yang diterima oleh semua penduduk. Total sewa artinya total sewa yang diperoleh dari sewa pemilik properti. Total bunga artinya total bunga yang diperoleh dari peminjaman uang. Total keuntungan artinya total keuntungan yang diperoleh semua perusahaan yang beroperasi. Selanjutnya ada beberapa macam jenis-jenis pengangguran. Yang pertama berdasarkan jumlah jam kerja, yaitu ada pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sesuatu alasan tertentu. Kedua, pengangguran terbuka, yaitu pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. 3. Setengah pengangguran, yaitu para
para pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. Selanjutnya ada pengangguran terpaksa atau involuntari, yaitu seseorang yang bersedia bekerja untuk suatu pekerjaan tertentu dengan upah tertentu, tetapi sebenarnya tidak ada pekerjaan. Selanjutnya ada pengangguran sukarela atau voluntari, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidakmauan para pekerja menerima upah yang berlaku di pasar. Selanjutnya ada pengangguran bruto, yaitu gabungan pengangguran terbuka dengan setengah pengangguran. Yang kedua, berdasarkan faktor-faktor penyebabnya, ada pengangguran friksional karena terdapat 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja atau lowongan kerja karena kondisi geografis, informasi, dan proses perekrutan yang panjang. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktural perekonomian. Karena adanya perubahan struktural perekonomian dari agraris menjadi industri. Yang keempat, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Selanjutnya ada berdasarkan ciri-cirinya, yaitu ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang terjadi karena lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Selanjutnya ada pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran yang terjadi karena kelebihan tenaga kerja yang digunakan. Selanjutnya ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena kondisi iklim yang biasanya terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Selanjutnya ada setengah pengangguran, yaitu pengangguran yang hanya bekerja 1-2 hari seminggu atau 1-4 jam sehari. Nah, macam-macam penyebab pengangguran itu ada 5. Yang pertama, penduduk yang relatif banyak sedangkan lapangan kerja sedikit sehingga permintaan tenaga kerja berkurang. Nah, yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga tidak mampu bersaing dan berselisih. Yang ketiga, angkatan kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang dimintai oleh dunia kerja. Dan yang keempat, teknologi yang semakin modern belum terimbangi oleh kemampuan manusia. Yang kelima, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan melakukan penghematan seperti penerapan rasionalisasi.